kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam acara mendengarkan dari calon guru penggerak angkatan 10 berkaitan dengan budaya positif. Shalawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sudah terlepas dari zaman jahiliyah, sudah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun acara kita pada pagi hari ini, pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 100 Muarabungo kepada Bapak Ahmad Mulyadi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru besar staf, pertama-tama mari kita berdoa bersyukur kepada Allah SWT, kemana baca ibadah adalah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi banyak umur, dan juga diberi kesempatan dalam rangka berbagi praktek baik masalah budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bu Wajah SPD dalam rangka calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor. Jadi Bapak dan Ibu, ya terima kasih banyak juga. Dengan sekolah kita ini sudah ada 2 orang calon guru penggerak, Bapak Ibu yang sudah selesai, yang juga Ibu Sari. Mereka inilah calon kepala sekolah yang akan datang. Nah, jadi dengan adanya pengalaman dari beliau-beliau inilah menjadi contoh bagi kita. Apalagi yang muda-muda. Kalau kami yang tua masih begini ya, saya tidak ada lagi menunggu hari lagi pemilihan yang muda-muda lagi bisa. Ya, muda ini walaupun tidak PNS bisa ikut CGP. Nah, apalagi kita ini untuk sertifikasi dulu juga boleh dari dulu honor. Nah, jadi dengan adanya budaya positif ini kita tahu apa permasalahan perilaku siswa di sekolah, perilaku positif guru. Nah, semuanya akan menyangkut di budaya positif. Temanya adalah budaya positif tentang perilaku siswa, itu Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Sari menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Sari. Kemudian juga saya tambah juga karena sebentar lagi saya tambah Bu Sari yang lain itu karena ini karena Pak sudah melapor, maksud saya banyak kembali. Memang itu kita terlambat. Nah, semalam pas sebelum tanggal 12 lapor itulah siap. Jadi tinggal lagi libur, tinggal lagi pembagian tugas berkat guru nanti sudah ujian, pembagian tugas guru, pembagian panitia PPDB itu nanti sesudah ujian lebih cepat lebih baik. Dan juga tadi mohon maaf Bu ya, sebenarnya tadi saya langsung memerintah kelas-kelas karena saya sudah telanjur janji dengan anak-anak itu penilaian kelas sudah bersih tidak. Ini sudah saya masuk ke kelas, kalau ngecek dulu ujian sudah saya cek ya. Nah, untuk kelasnya sudah saya dapatkan dari distrik 2 Muarabungo. Sebelum kita masuk acara inti, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Untuk doa kami minta kepada Ibu Imam Fauziah SPD untuk berkenan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
سيدنا محمد الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن شافعنا رسول الله أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang komputer ini dalam rangka berbagi praktik saya dalam pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sungan, baik moral maupun spiritual kepada saya, sehingga saya bisa bertahan, bisa terus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini tanpa satu halangan apapun. Tidak akan saya bisa berdiri di sini kalau tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan dalam hal ini saya sudah masuk ke modul 1.4. Ini adalah akhir dari modul 1 yang saya jalani. Mungkin Ibu Yani yang dari angkatan 5 sudah sangat paham apa-apa saja yang dilakukan pada praktek guru penggerak ini, termasuk salah satunya berbagi praktek baik mengenai budaya positif. Untuk guru-guru yang lain yang ingin mengikuti pendidikan guru penggerak, sangat saya sarankan, karena nanti dululah kita lihat ada iming-imingnya gitu, tapi lihat ke ilmu lah. Dari rasanya setelah saya menjalani ini, saya pikir kenapa tidak dari dulu ya. Ternyata banyak sekali ilmu yang sudah lama tidak kita pelajari selama kita menjadi guru. Apalagi waktu masa COVID, kita tidak ada ikut diklat ini, tidak ikut diklat ini, banyak vakum ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, oh ternyata banyak loh ilmu-ilmu di luar sana tentang keguruan yang belum sama sekali kita ketahui. Jadi rasanya alhamdulillah saya merasa beruntung walaupun ada repot-repot sedikit. Itu sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu. Langsung saja, di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi saya di sini hanya berbagi sepengetahuan saya yang saya dapat selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya yang di akhir ini mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin dari sebagian kita ada yang masih asing, apa sih budaya positif seperti itu ya. Nah, untuk mengenal apa itu budaya positif, itu kita kaji dulu mengenai Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan dari Ki Hajar Dewantara menurutnya pendidikan itu. Nah, apa saja 3 pokok dasar Ki Hajar Dewantara? Nah ini tadi, yang pertama itu pembelajaran berorientasi pada murid, artinya berpihak pada murid. Kalau yang selama ini kita lakukan itu berpihak pada guru, berpusat pada guru. Sementara yang harus kita lakukan berpusat pada murid. Artinya di sini
kita bukan berarti kita mengikuti kemauan murid, akan tetapi kita mengetahui kebutuhan murid saat belajar. Jadi setelah kita mengetahui kebutuhan murid, oh yang dibutuhkan murid dalam belajar seperti itu, murid handayani. Untuk memahami mengenai budaya positif, yang pertama kali harus kita pahami dulu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kata disiplin itu seringkali kita artikan dengan hubungan, dihubungkan dengan hubungan antara disiplin dengan hukuman itu kayaknya lebih erat kaitannya, ya kan? Pasti kita kalau ingin mendisiplinkan siswa, dia lebih banyak berdiam diri untuk menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IFA menjadi duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Ibu Lia. Dari kasus ini ada yang ingin memberikan tanggapan? Bagaimana kira-kira? Dari mungkin seandainya kita jadi gurunya atau seandainya kita di posisi IFA-nya, bagaimana perasaan? Ada yang bisa ingin menanggapi? Seandainya saya jadi IFA, Bu Mita silakan. Oh ya. Ya. Di sini saya sedikit mau memberikan keterangan yang bisa saya alami. Terima kasih Ibu. Saya akan memberikan sedikit pengalaman ya. Jadi di kelas saya yang saya terapkan, karena saya kalau tidak bisa belajar SPK saya kasih gitu ya. Tidak memberi hukuman saya, cuma saya memberi pendekatan. Jadi di mana kita bisa di dalam waktu belajar. Jadi anak itu mau pendekatan, dia takut untuk bertanya. Nah itulah cara saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Mita. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Mita. Bu Mita menyelesaikan permasalahannya seperti ini loh, melakukan pendekatan. Bagus, sangat bagus sekali. Memang itu tugas kita sebagai seorang guru. Ada yang ingin lagi memberi tanggapan? Bagaimana perilaku sang guru dan bagaimana apa yang dirasakan siswa? Iya. Tengok ke Pak Adi. Baiklah Bu, di sini saya selaku peserta didik Ya. jadi IFA Ya. itu bagi pengalaman pribadi sendiri, bagi kita yang tidak bisa matematika, apalagi ditertawakan, tentu itu merupakan hal yang paling tidak senang atau tidak elok, mulai dari dilihat, ya perasaan pribadi juga campur aduk. Ya, apalagi ditambah teman-teman menertawakan kita dan tidak ada dukungan dari guru tersebut. Nah, kalau dari segi IFA, saya merasa keluar dari suasana itu, ya. Tapi kalau saya di posisi sebaiknya jadi guru Pak Seno, saya juga melakukan sebuah pendekatan, ya, bahwasanya tidak semua siswa, barangkali matematika yang dia tidak suka, ada pelajaran lain yang dia kuasai. Jadi kita tidak selalu menjudge anak tidak pintar matematika. Kita tahu bahwa semuanya anak-anak hebat semuanya, ya itu menurut saya. Jadi melakukan pendekatan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Berta. Tepuk tangan dulu lah untuk Ibu Berta dan Ibu Mita yang sudah memberikan tanggapan. Ya, sangat baik semua tanggapan yang diberikan. Memang sesuai dengan karakter kita sebagai seorang guru, dan ya kita jadi siswa tentu kita malu ya seandainya kita berada di posisi IFA. Nah, nanti akan terjawab solusi-solusinya setelah kita lanjutkan materi. Masya Allah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan speaker bintang.
Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya. Dengan stiker bintang, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini harus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Terima kasih Bu Yulia, membacanya sangat lancar sekali. Naik kelas lah besok nih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yulia. Iya, ada kasus di sini ya tentang penghargaan yang diberikannya berupa stiker bintang. Kalau anaknya mau antri dikasih stiker bintang, akhirnya rapi. Tapi ternyata setelah Bu Ana sakit digantikan oleh Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang. Akhirnya kacau lagi barisannya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu dan mengapa? Setelah kita bahas sedikit tadi tentang restitusi mungkin apa? Ayo Bapak Ibu silakan memberikan tanggapan. Kenapa ya? Yang kita lakukan di kelas. Sistem ranking itu menghukum ternyata Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking akan merasa senang, yang tidak dapat merasa dihukum, sedih. Dua-duanya dihukum. Yang dapat hadiah dihukum, yang tidak dapat hadiah juga merasa terhukum. Makanya sistem ranking tidak ada lagi di kurikulum Merdeka. Nah, motivasi dalam diri. Nah, ini yang sebaiknya ada dalam diri kita. Ada motivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu, bukan karena dihukum, bukan karena mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Apakah menunjuk kesalahannya, kemudian suruh dia melihat kesalahannya, kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana bertindak, kemudian mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya kenapa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya? Yang mana Bapak Ibu? Kira-kira yang kita lakukan saat murid melakukan kesalahan, apakah kita menunjuk kesalahannya? Nih kesalahan kamu, gitu. Atau kita mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Atau mengingatkan murid akan kesalahannya yang dulu. Kamu dulu pernah juga berbuat seperti ini. Nah, atau bertanya kenapa kamu melakukan seharusnya tidak yang tidak kamu lakukan. Atau mengkritik dan mendiamkannya. Kita lanjut. Simpan dalam hati, nanti tahu jawabannya. Sekarang ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan. Fokus pada solusi. Nah, inilah ciri-ciri restitusi. Jadi di antara 3 tadi yang kita lakukan sebagai guru adalah restitusi. Kita tidak menghukum, tidak melakukan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Baik. Panjang ya Bapak Ibu.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ayo, siapa yang merasa terjadi dengan Ada sisi tertentu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu ya, apa saja tadi satu? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara 5 tadi mana yang paling baik? Manajer, ya. Setelah melihat contoh tadi ada 5, refleksi sendiri. Mana yang rasanya sebelum ini yang Bapak perankan? Posisi yang mana? Yang kedua, sebagai merasa bersalah ya. Ya, saya juga sering melakukan merasa bersalah dan sebagai teman. 2 itu. Kalau penghukum kayaknya enggak, jarang kita menghukum yang terlalu tegas seperti tadi. Yang jelas saya juga seperti itu, saya merefleksi diri saya di posisi merasa bersalah dan posisi teman. Tapi ternyata salah. Maka sebaiknya dari sekarang kita mencoba untuk merefleksi diri dan mencoba untuk berubah, berada di posisi manajer yang tadi saya contohkan. Nah, setelah posisi kontrol guru tadi, kita materi yang terakhir yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi di sini dilakukan melalui cara, yaitu caranya segitiga restitusi tadi. Untuk menerapkan posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Kalau kita mendapatkan sebuah masalah dengan siswa, pertama kali yang kita lakukan itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinan. Kan keyakinan kelas sudah kita buat nih tadi. Jadi seandainya ada siswa yang melanggar peraturan, laksanakan segitiga restitusi ini. Nah, contohnya tadi yang dipraktekkan Ibu tadi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang harus kita sampaikan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita bukan membenarkan yang dia lakukan, kesalahan dia lakukan, tapi seandainya kita berada pada posisi siswa itu, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Seperti ada siswa yang berkelahi. Nah, tidak perlu kita panggil langsung, sini kamu, siapa yang salah? Tidak perlu kita cari siapa
apa yang salah? Tapi kita dudukkan siswa, kita tanyakan, kenapa alasan kamu berbuat seperti ini? Nanti kan dia jawab nih, dia ngecek kami bu, kan seperti itu ya. Maka kita tempatkan diri kita seolah-olah kita berada pada posisi dia. Terus kita berkata, ibu paham nak, seandainya ibu diejek-ejek pasti ibu marah juga. Nah, jadi dia merasa dia mendapat perhatian dari kita. Nah, setelah itu nanti validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ditanyakan. Baru sampai di sini setelah hampir lebih dari 1 jam ya, hampir 2 jam. Saya sudah berbagi praktik baik. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Ada pengalaman dari besar tadi. Saya merasa ketinggalan zaman sekali. Tidak besar ya? Sudah 30, hampir 34 tahun saya mengajar Bapak Ibu, belum pernah mendengar istilah restitusi, keyakinan tadi, guru sebagai manajer. Jadi rasanya ketinggalan sekali, rasanya apa itu untuk guru penggerak saja atau untuk kita semua Bu saya? Jadi kalau saya tidak pernah ikut webinar, tidak pernah ikut Zoom, jadi tidak pernah mendengar istilah restitusi itu ya, tidak pernah mendengar keyakinan tadi. Rasanya keyakinan tadi kita sebagai beragama rasanya kan untuk membuat ketentuan di kelas kan pakai keyakinan. Nah itu rasanya kok lain gitu nah. Terus lagi sebagai manajer itu rasanya di perusahaan kan. Guru ini saya pernah juga dulu instruktur tadi dia merasakan guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pengajar belum pernah. Sebagai manajer itu rasanya di perusahaan. Kok ini rasanya baru sekali istilah. Apa itu mungkin belum mereka kita tak tahu kan, kita sudah ketinggalan saya yang tahu. Cuma itu unik saya. Yang dijelaskan sama Dasari tadi, saya ingin menanyakan, masih belum paham tentang perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Widya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua untuk semangat kita hari ini. Bagus sekali pertanyaan dari Ibu Widya, menanyakan apa sih perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas tadi. Jadi peraturan kelas itu seperti yang ada di kelas, di sekolah, peraturan sekolah namanya, kalau di kelas peraturan kelas. Itu biasanya memang kita buat bersama-sama dengan siswa. Akan tetapi peraturan kelas itu sifatnya masih ekstrinsik, masih dorongan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Peraturan kelas kata-katanya masih berupa negatif ya. Dilarang mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengobrol pada saat guru berbicara. Jadi sifatnya masih ekstrinsik dari luar. Sedangkan keyakinan kelas sifatnya sudah dari dalam, karena sudah meyakini. Kalimatnya pun sudah berubah menjadi kalimat yang positif. Dilakukan kesepakatan kelas, peraturan kelas dibuat kesepakatannya, kemudian diubah menjadi kalimat positif, barulah berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah berubah menjadi kalimat positif, maka unsur yang terkandung di dalamnya sudah dari dalam diri seseorang. Kayak tadi, dilarang membuang sampah sembarangan peraturan. Maka setelah diubah menjadi keyakinan kelas, kalimatnya berubah menjadi positif. Kelas kami meyakini bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Misalnya, oh berarti kan udah yakin. Jadi siswa tadi tentu karena dia sudah yakin, dia dari dalam dirinya tidak akan dia melanggar keyakinan kelas yang sudah dia yakini. Nah seperti itu. Mungkin Ibu Widya sudah cukup jelas? Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan saya mengenai praktik baik, mengenai budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga dapat diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas, bahkan di sekolah kita. Semoga dengan merefleksi kita bisa melakukan perubahan untuk menjadi guru yang lebih hebat lagi. Ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Ya, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Ibu Sari yang sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini dapat menjadi guru-guru hebat semuanya, guru-guru yang bisa menjadi apa tadi Bu? Yang poin kelima? Posisi manajer di kelasnya masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baiklah demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Saya selaku pembawa acara undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Jadi sekarang kita buat keyakinan kelas hari ini. Sebentar. Ibu kasih kertas untuk kamu, terus kamu tulis peraturan kelas yang mau kamu buat di kelas ini. Oke, bisa? Saling menghargai dan menghormati? Iya, tidak. Berarti seharusnya bagaimana kita? Saling menghormati dan menghargai teman. Itulah keyakinan kelas. Nah, berarti kelas kita meyakini meyakini bahwa kita sesama teman harus saling menghargai dan menghormati. Nah, dari sini sudah nampak kan? Kalau saling menghargai dan menghormati, apa contohnya yang itu tadi? Tidak boleh ngomong kasar dengan teman, tidak boleh marah teman, tidak boleh masuk teman. Menghargai kan? Nah, kalau kita saling menghargai, kita tidak akan saling tujuan, berkelahi, tidak akan. Kalau kita saling menghargai. Nah, boleh kita lanjut. Dan membuat kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan.
Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya sama Bibi, kalau ibu di posisi Bibi mungkin ibu juga akan kesal, marah karena ibu itu mencontek, ya kan? Terus yang Bibi lakukan pada Sakira tadi apa? Saya memaksa dengan Sakira. Ibu yakin pasti Bibi melakukannya karena ada alasan tertentu, ya kan? Ya jelas Bu, sedangkan Sakira menuduh saya mencontek. Saya kan tidak mencontek. Ya wajar kalau Ibu marah. Ibu paham, Ibu mengerti perasaan Bibi. Mungkin kalau Ibu di posisi Bibi, Ibu juga tidak rela kalau dituduh mencontek, sudah capek-capek mengerjakan tugas, tapi dituduh mencontek. Ibu menghargai tindakan Bibi. Ibu lebih menghargai lagi karena Bibi tidak berbuat yang lebih daripada itu. Menurut Bibi, apakah tindakan kata kasar, mendorong Sakira, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kalau menurut Bibi tidak sesuai, berarti keyakinan kelas apa yang sudah Bibi langgar? Saling menghargai dan menolong teman. Ya, saling menghargai teman ya. Ya, seharusnya kita saling menghargai. Berarti menurut Bibi menghargai teman itu penting. Penting. Ya bagus, memang penting untuk kita. Berarti kalau menurut Bibi menghargai teman itu sangat penting. Bagaimana cara Bibi untuk memperbaiki masalah ini? Apa Bibi ingin memperbaikinya? Mau memperbaikinya? Nah, bagaimana cara Bibi memperbaikinya? Saya harus sabar. Itu tindakan yang sangat bagus. Nah, menurut Bibi, selain sabar, apa lagi yang harus Bibi lakukan? Saat saya sabar, saya harus agar tidak terulang lagi kejadian ini, saya harus melakukan kepada saya. Iya, bagus. Besar, komunitas kita sampai di sini, tindakan yang dilakukan cukup tepat, supaya Bibi bisa merubah perilaku Bibi. Yakin Bibi pasti bisa. Oke, silakan Bibi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi, saya dari kelas 5. Setelah saya berdiskusi bersama
Tapi kalau dipakai sandal, boleh di kegiatan lain, asal jangan di sekolah. Kapan Diki mulai menggunakan sepatu lagi ke sekolah? Besok. Jadi boleh kembali. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki dari kelas 6A. Setelah berdiskusi bersama Bu Sari, saya sangat senang. Saya menyadari kesalahan saya. Saya akan mengikuti peraturan di sekolah dengan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kurniati, guru SD Negeri 100 Muara Bungo, selaku rekan sejawat dari Ibu Adriasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bungo. Setelah Ibu Adriasari melakukan sosialisasi positif, saya merasa senang karena dari hal yang saya belum tahu tentang budaya positif, bagaimana cara menyikapinya peserta didik dengan benar. Ternyata budaya positif di sekolah sangat berpengaruh akan karakter anak di dalam hidup bermasyarakat. Setelah ini, saya akan berusaha untuk menerapkan budaya positif untuk di sekolah dan di lingkungan manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.